Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslimin dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan yang selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini GoTV melalui program Cahaya Iman hadir dengan memberikan tayangan seputar ajaran Islam yang wajib untuk kita saksikan. Sobat muslimin yang beriman, Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga, wajib dipedomani bagi setiap umat muslim, karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan pedoman dalam menjalani hidup di dunia. Selain itu, membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan, sebab Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, pemberi syafaat bagi orang yang mempelajari dan menaatinya." Hadis riwayat Muslim. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memuliakan Al-Quran, sehingga dapat menjadikan penolong bagi orang-orang yang membacanya, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Al-Quran juga memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hendaknya kita membaca Al-Quran. Ada adab atau tata cara yang benar dalam membacanya, agar kita mendapatkan seluruh kebaikan yang ada di dalamnya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, serta membersihkan mulut sebelum membacanya. Selain itu juga diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang sopan. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menuju pada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram Mekah, sebagai patokan bagi umat Islam untuk beribadah. Oleh sebab itu, membaca Al-Quran juga dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awuz ketika membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah, karena bacaan untuk diminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Keempat, berkonsentrasi dan berusaha merenungi setiap bacaan. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita berkonsentrasi penuh dan berusaha untuk merenungi setiap makna dari bacaan tersebut, agar kita mendapatkan petunjuk dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang utama, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaguskan bacaan sesuai dengan huruf-hurufnya dan mengartikan penggalan ayat-ayat dalam artian yang sesungguhnya, sehingga tampak merdu jika didengarkan. Keenam, tidak membaca terlalu keras, agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan hindari tempat yang terdapat banyak orang. Maka dianjurkan bacalah Al-Quran dengan khusyuk. Ketujuh, melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sahabat muslimin rahimakumullah, tayangan yang telah kita lihat bersama-sama memberikan pemahaman kepada kita betapa Al-Quran penting di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 86, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai obat untuk apa? Lahir batin kita. Dan Al-Quran sebagai rahmat kasih sayang dari Allah. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat di dalam kehidupan kita? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi rahmat di dalam kehidupan kita? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita? Tentu membacanya dengan adab. Membaca Al-Quran beda dengan membaca koran. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, membaca koran tidak bernilai ibadah. Al-muta'abbadu bitalawatihi.
Yang pertama adabnya adalah meluruskan niat kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasul menegaskan innamal a'malu binniyat, setiap amal tergantung kepada niat. Kalau kita baca Al-Qur'an karena Allah, maka setiap hurufnya Allah berikan satu pahala yang Allah lipat gandakan sampai dengan 10 kali kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, maka ada 190 kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjaga kebersihan mulut kita. Lebih baik kita bersiwak, kemudian lebih utama kita dalam keadaan berwudu, maka nilai ibadahnya lebih utama di sisi Allah. Kita awali dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjutkan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita upayakan membaca Al-Quran dengan tartil. Ini yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan Imam Ali bin Abi Thalib menegaskan apa makna dari tartil, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Kita mengetahui tajwid huruf sesuai dengan makhraj, mana yang panjang dipanjangkan, mana yang pendek dipendekkan, mana yang tebal ditebalkan, mana yang tipis ditipiskan, sehingga setiap ayatnya memberikan pengaruh bagi jiwa kita. Dan kemudian kita memahami mana tempat-tempat wakafnya. Maka pentingnya kita mempelajari tahsinul Quran, kita mempelajari ilmu tajwid. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, lebih baik kita membaca dengan penuh tadabbur, dengan penuh penghayatan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Ini memberikan makna ketika kita membaca Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi harus ditadabburi, harus dihayati, harus dipahami. Apa yang kita hayati dan kita pahami membekas untuk jiwa kita, sehingga kita mampu untuk mengamalkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran menjadi akhlak kita. Suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabatnya seperti apa akhlaknya Rasulullah, maka kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, akhlaquhul Quran, akhlaknya Rasul seperti akhlaknya Al-Quran. Karena kenapa? Rasul mengaplikasikan dan mengamalkan Al-Quran. Semoga kita mampu menjadi ashabul Quran, sahabatnya Al-Quran, diawali dengan adab-adab yang benar ketika membaca Al-Quran. Semoga bernilai ibadah, bermanfaat bagi kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Muslim, wajibnya diikuti ya adab-adab dalam membaca Al-Quran, agar apa yang kita kerjakan mendapatkan manfaat untuk diri kita dan tidak mengganggu orang lain. Demikian tayangan Cahaya Iman kali ini. Tetap saksikan tayangan Cahaya Iman pada episode-episode lainnya hanya di GoTV. Kali ini beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.